Shalom anak-anak, selamat hari- siang, selamat Selamat datang hari dalam Minggu. ibadah Minggu Pelkat PA GPIB Minggu 26 Maret 2023. Yeay! Kali ini Bunda Rosi ditemani oleh Bunda Vivi. Vivi. Hai Bunda Vivi. Halo Bunda Rosi. Gimana Bunda, sehat Bunda? Sehat Bunda. Oke, anak-anak yang di rumah, kita sudah mau mulai ibadah kita. Kita persiapkan hati dan pikiran kita, Alkitab kita. Untuk itu kita mau beribadah. Oke anak-anak yang di rumah, mana Oke. kayaknya? Oke. Untuk itu kita bernyanyi dulu ya Bunda ya. Iya Bunda. Ada judul lagunya, dengar dia panggil nama saya. Gitulah kira-kira lagunya ya. Anak-anak di rumah, ayo kita bangkit berdiri. Lebih semangat ya. Musik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita ulangi sekali lagi ya. Lebih semangat ya Bunda. Iya, lebih semangat. Gerakannya harus semangat. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oke, luar biasa. Anak-anak di rumah kayaknya udah pada keringat ya Bunda ya. Udah Bunda. Iya. Oke, kita mau masuk dalam ibadah kita. Sebelum itu aktivitas belum ada ya Bunda? Iya Belum Bunda. ada. Oke, kalau gitu kita saat teduh dulu ya anak-anak ya. Kita saat teduh, dimulai. Oke, saat teduh selesai. Untuk itu kita mau mulai ibadah. Anak-anak ayo kita bangkit berdiri, mengawali ibadah kita. Kita bernyanyi Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang menang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami bekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat
Oke, terima kasih anak-anak. Kita tetap berdiri, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 361, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Kita ulangi sekali lagi ya, ayat 2-nya. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Oke anak-anak, silakan duduk kembali. Kita mau berdoa ya. Anak-anak ikuti dalam hati, Bunda Rosi akan memimpin doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk segala penyertaan tangan-Mu. Berkati kami dari aktivitas kami hingga siang hari ini Tuhan. Tuhan, sini kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kira Tuhan memberkati, memberikan Roh Kudus di tengah-tengah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Oke, kita hari ini baca Mazmur Pujian ya Bunda ya? Iya. Oke, Mazmur Pujian kita. Alkitabnya dulu diangkat. Mana Alkitabnya? Nih diangkat. Oke, kita buka dari Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 4. Sekali lagi, Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 4. Ini kan 4 ayat Bunda, jadi kita Iya. gantian aja ya Bunda ya. Oke, Ayat 1, ayat Bunda. 2 Bunda Rosi, ayat 3 dan 4 Bunda Vivi. Anak-anak Oke, ikuti Bunda. dalam hati ya di rumah ya. Iya. Oke. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Demikian firman Tuhan. Nah kita demikian respon firman Mazmur kita hari ini. Dan kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Vivi. Nah untuk itu kita bernyanyi dari NKI 312, Mari Masuk. Musik. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang
sekali lagi ya. Dengan posisi sikap tangan berdoa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Silakan Bunda Vivi. Baik anak-anak, untuk menyambut firman, memasuki firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa dulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa, Engkau masih memberkati kami di dalam ibadah kami ini ya Bapa. Dan sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah nanti apa yang akan kami baca, itu nanti dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Berkatilah juga hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah hamba juga berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, pembacaan firman Tuhan hari ini dari kitab Nahum. Perjanjian baru tuh ya Bunda ya. Nahum baru apa lama ya Bunda? Maleaki, Lama Nahum, Bunda. Habakuk. Oh iya perjanjian lama Perjanjian Bunda. lama Bunda. Maklum ya Bunda. Udah agak Iya, Nahum 1 ayatnya yang kedua sampai 3a. Nahum 1 ayat 2 sampai 3a. Cuma 2 ayat nih Bunda. iya. Sama-sama aja ya Bunda bacanya. Sama-sama aja kayaknya Oke. Bunda. Oke, kita baca itunya dulu ya Bunda. Nahum 1 ayat 2 sampai 3a. Murka Tuhan, Tuhan itu adalah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Iya, demikian firman Tuhan. Oh ya Bunda, Bunda Iya, Rosi pamit dulu lah ya Bunda ya. Oke Bunda. Oke, anak-anak Bunda pamit dulu ya. Dah. Dadah Bunda. Nah, anak-anak hari ini pembacaan dari Nahum 1 ayat 2 sampai 3a. Itu temanya adalah tentang aku sahabat Tuhan. Nah, anak-anak Bunda ingin tanya, siapa di sini yang punya sahabat, punya teman atau punya kawan? Nah, pasti semuanya di sini anak-anak Bunda pasti punya teman atau punya kawan atau punya sahabat kan? Nah, anak-anak biasanya teman, kawan atau sahabat itu perbuatannya menyenangkan atau tidak ya? Nah, benar anak-anak. Teman, kawan atau sahabat itu biasanya perbuatannya menyenangkan buat kita. Demikian juga sebaliknya, perbuatan kita menyenangkan hati sahabat kita. Nah, karena kita di sini semua butuh sahabat yang menyenangkan. Nah, tapi dalam pembacaan kita hari ini, Tuhan itu kecewa kepada bangsa Asyur atau kota Niniwe. Nah, tapi anak-anak kenapa ya Tuhan itu kecewa? Nah, Tuhan kecewa itu karena bangsa Asyur atau kota Niniwe hidupnya itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, tidak menyenangkan hati Tuhan.
dengan membuat susah bangsa lain. Nah, ini ada gambarnya. Ya. Bangsa Asyur itu atau kota Niniwe itu hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Nih mereka membuat bangsa lain itu menjadi susah. Mereka itu rakus dan suka menindas orang lain. Ya, mereka itu bangsa Asyur atau kota Niniwe itu mereka sangat rakus dan suka menindas orang lain atau bangsa lain. Nah, seperti ini anak-anak. Ya, akibat bangsa Asyur atau mereka ada perang dengan bangsa lain atau bangsa Asyur itu mereka suka menindas bangsa lain seperti ini. Ya. Nah, ini juga ada yang kelaparan, ya badannya jadi kurus. Nah, anak-anak, dari gambar yang tadi kita itu bisa merasakan betapa sulitnya kehidupan mereka saat itu. Nah, Tuhan tidak menyukai perbuatan bangsa Asyur. Karena mereka tadi seperti Bunda bilang, mereka rakus dan suka menindas bangsa lain. Tuhan tidak suka. Ya, anak-anak, jika kita tidak senang membuat orang lain susah atau kita tidak senang melihat orang lain menderita, maka kita adalah sahabat Tuhan. Ya, kita sahabat Tuhan karena kita tidak mau melihat orang lain itu susah atau kita tidak mau membuat hidup orang lain itu susah. Kita adalah sahabat Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita senang, kita suka melihat orang lain itu menderita atau kita suka membuat orang lain susah seperti tadi bangsa Asyur atau kota Niniwe itu mereka suka menindas bangsa lain. Nah, itu tidak sahabat Tuhan atau Tuhan tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Nah, anak-anak, siapa dari antara kalian itu mau jadi sahabat Tuhan? Nah, pasti Bunda yakin anak-anak semua, anak-anak Bunda ini mau menjadi sahabat Tuhan kan? Mau menyenangkan hati Tuhan, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan suka. Nah, seperti gambar ini, ya, yang mereka anak-anak mau beribadah, ya, mau beribadah sama-sama dengan teman-temannya. Nah, ini mereka berdoa bersama-sama di ibadah, mereka berdoa bersama-sama. Nah, tadi sudah berdoa bersama-sama, ini membaca firman Tuhan. Nah, perbuatan-perbuatan yang tadi Bunda kasih lihat gambar-gambarnya itu adalah perbuatan yang Tuhan suka. Ya, yang rajin ibadah, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab. Kalau anak-anak melakukan hal itu, kita bisa menjadi sahabat Tuhan, ya. Karena menjadi sahabat Tuhan itu yaitu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Antara lain contohnya membantu orang lain, berbagi dengan orang lain, serta menolong orang lain juga. Ya, makanya anak-anak di sini Bunda juga mau atau pengen anak-anak itu selalu menjadi sahabat Tuhan Yesus. Ya, menjadi sahabat Tuhan Yesus gampang kok, nggak susah. Yang pasti kita melakukan perbuatan
baik, suka menolong, dan juga kita suka berbagi dengan orang lain. Dan seperti yang tadi, yang 3 gambar tadi yang Bunda tunjukin, suka beribadah, mau beribadah, rajin berdoa di rumah, rajin ibadah sekolah minggu, ya, rajin juga membaca Alkitab. Jangan cuma hari Minggu kita ibadah, baru anak-anak buka Alkitab. Kalau di rumah Alkitabnya disimpan aja. Jangan gitu. Kalau kita mau jadi sahabat Tuhan Yesus, di rumah juga kita harus rajin membaca Alkitab. Ya, karena dengan anak-anak melakukan hal itu, anak-anak sudah menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan hari ini. Nah, untuk aktivitas minggu ini, untuk semua kelas ya anak-anak ya, itu adalah ayat hafalan dari Yohanes 15 ayat 14. Bunda bacain buat anak-anak ya. Yohanes 15 ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, itu artinya anak-anak itu juga sahabatnya Tuhan Yesus jika anak-anak berbuat apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, itu aktivitasnya anak-anak ya. Jangan lupa nanti aktivitasnya itu dikumpulkan sebelum tanggal 1 April atau hari Sabtu depan. Itu dikirim ke WA group ya. Jangan lupa dikerjakan aktivitasnya ya anak-anak ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Bapa tadi kami sudah membaca sebagian dari firman-Mu dan anak-anak juga sudah mendengarkan cerita dari Alkitab, dari firman-Mu ya Bapa. Biarlah anak-anak yang sudah mendengarkan cerita-Mu, mereka tetap selalu mau menjadi sahabat Engkau dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua di sini akan selalu menjadi sahabat-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah anak-anak, Bunda tadi berdua ya. Bunda tadi sama Bunda Rosi. Kita panggil Bunda Rosinya ya. Bunda Rosi. Bunda Rosinya udah pulang ini loh. Udah gak mau lagi Bunda Rosinya nih. Kita Lagi, panggil Bun. sekali lagi ya. Iya Bunda, lagi. Kita panggil 1, 2, 3. Bunda Rosi. Mana ya Bunda Rosi ya? Apa udah pulang ya? Mana ya Bunda Rosi? Sekali lagi kalau enggak. Udah muncul Bunda tangannya. Kita panggil sekali lagi. Oke, siap Bunda. 1, 2, 3. Bunda Rosi. Nah, ini dia. Hai anak-anak. Oke. Luar biasa tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Bunda Vivi. Terima kasih ya Bunda Vivi ya. Sama-sama Bunda. Oke, untuk merespon firman Tuhan kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Musik. Satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya.
bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Oke. Kita mau masuk doa syafaat ya Bunda ya. Iya Bunda. Nah untuk minggu ini doa syafaatnya dibawa oleh bunda-bundanya ya Bunda ya. Iya. Itu Bunda Vivi Bunda Vivi ya? Atau Bunda Rosi Bunda juga? Rosi. Bunda Rosi juga. Kayak Bunda Rosi gereja, Bunda Vivi bangsa negara. Oke. Berarti dimulai dari Bunda Rosi ya Bunda ya? Iya Bunda. Oke anak-anak, tahu nggak lagunya? Mana jari di sini. Halo apa kabar? Baik-baik saja. Bertemu berdoa. Kita satukan hati kita, tundukkan kepala kita berdoa. Anak-anak ikuti dalam hati ya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar dari Bunda Vivi. Kiranya Tuhan berkati firman-Mu ini tidak lewat begitu saja dalam kehidupan kami, tapi dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, yaitu di Kota Medan, GPIB Philadelphia Medan. Kiranya Tuhan berkati pelayanan gereja ini, Tuhan berkati juga orang-orang ada di dalamnya, mulai dari majelis jemaat, pendeta, penatua, diaken, pelayan pelkat, pelayan kategorial, dan jemaat-jemaat yang ada di sini Tuhan. Tuhan berkati juga saat ini dalam proses pembangunan gereja, kiranya Tuhan berkati setiap dana yang diperlukan, kiranya Engkau yang mencukupkannya ya Tuhan. Kami juga berdoa khususnya untuk Bapak Pendeta Simpson Nelson Salau dan keluarga, kiranya Tuhan membimbing, berkati Bapak ini dalam setiap pelayanan dari gereja ini, menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang selalu bijaksana, dan melayani jemaat-Mu dengan baik ya Tuhan. Tuhan, mungkin banyak doa yang kami sampaikan, namun Engkau mengetahui apa yang menjadi doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Masih dalam doa syafaat kami ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkatilah bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini ya Bapa. Berkatilah juga para pemimpinnya ya Bapa. Kami mau berdoa buat bangsa-bangsa yang dalam peperangan ya Bapa. Biarlah Engkau mau memberkati mereka, mau melindungi mereka, sehingga peperangan itu dapat segera berakhir ya Bapa, sehingga mereka dapat hidup dengan damai dan tidak ada lagi kebencian atau peperangan di muka bumi ini ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yaitu bangsa Indonesia ya Bapa. Berkatilah para pemimpinnya dari pusat hingga ke pelosok-pelosok ya Bapa. Biarlah apa yang akan mereka kerjakan, apa yang akan mereka lakukan, itu juga dalam bimbingan-Mu, dalam lindungan-Mu juga ya Bapa, sehingga apa yang akan mereka perbuat itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga kami rakyat Indonesia dapat menjadi lebih makmur lagi, lebih baik lagi ya Bapa, sehingga negara kami ini dapat lebih maju lagi dari negara-negara yang lain ya Bapa. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Biarlah anak-anak kami ini dapat tumbuh dan berkembang hanya dalam bimbingan-Mu, dalam firman-Mu saja ya Bapa, sehingga mereka dewasa nanti selalu dan taat kepadamu dan selalu memuji-muji Engkau ya Bapa, sehingga mereka akan menjadi lilin penerang atau garam di tengah-tengah teman-temannya ya Bapa, sehingga mereka dapat mencerminkan bahwa mereka itu adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Berkatilah juga kami para bunda di sini ya Bapa, yang melayani anak-anak-Mu. Biarlah kami dapat menyampaikan firman-Mu
seturut dan kehendak-Mu saja ya Bapa, sehingga apa yang kami sampaikan kepada mereka dapat mereka mengerti dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Berkatilah juga orang tua anak-anak kami, berikanlah juga selalu kesehatan, dan pakailah orang tua anak-anak kami untuk mendidik mereka hingga dewasa, seturut dan kehendak-Mu saja ya Bapa. Hanya ini doa kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Kita akan masuk dalam persembahan kita. Untuk itu anak-anak di rumah siapkan persembahannya ya. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 152 ayat 1 sampai dengan 2. Bersyukurlah kepada Tuhan. Musik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebab Ia baik. Berdoa kepada Tuhan. Oke, kita satukan hati kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan ini. Tuhan berkati juga persembahan ini agar berguna bagi pembangunan gereja kami. Biarlah persembahan ini Kau terima seperti dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Oke Bunda, kita tiba di saat ini di penghujung ibadah kita. Sebelum itu kita ada pengumuman dulu Bunda. Iya, ada pengumuman. Yang akan Biasanya siapa yang ngasih pengumuman ya Bunda ya? Bunda Clarissa, Bunda Priscila. Bunda Priscila. Bunda Priscila. Kita Oke. panggil ya, 1, 2, 3. Bunda Priscila. Sekali lagi. Bunda Priscila. Enggak muncul juga. Ini pasti muncul terakhir nih. Sekali lagi. Terakhir nih Bunda ya. Iya. Bunda Priscila. Muncul. Hai, wah,
kayaknya udah 500 tahun ya Bunda gak jumpa kalian. Halo anak-anak. Seperti biasa kalau Bunda datang, biasanya Bunda bawa pengumuman ya kan. Nah ini bunda-bundanya mana ya? Udah ngilang. Oke deh, berarti fokusnya sama Bunda dulu ya, sebentar ya. Bunda ada beberapa pengumuman, oke. Mungkin boleh ditampilkan dulu, mana ini? Oh di sebelah sini ya? Oke di sebelah sini. Nah yang pertama Bunda mau kasih tahu tentang ibadah dan perlombaan Paskah Pelkat PA. Yeay! Oke. Tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan ini. Dimulai dengan selanjutnya, ibadah Fajar Paskah. Itu di tanggal 9 April jam 5 pagi. Oke. Bunda tahu itu kayaknya pagi banget ya. Tapi memang itu kan ciri khasnya ibadah Fajar Paskah. Jadi papa dan mama juga ibadahnya jam 5 pagi. Nah anak-anak juga ikutan sama papa dan mama ikut ibadah di jam 5 pagi di ibadah Fajar Paskah khusus untuk anak-anak Pelkat PA. Tempatnya ada di mana? Di Guest House. Loh, ada yang tahu, ada yang lupa? Kayaknya lupa ya. Guest House itu ada di belakang, di dekat rumahnya Bapak Pendeta. Dia di lantai 2. Oke, jangan ke lantai 2 yang dalam gereja ya, itu ke kantor. Oke, kita yang ke rumah pendeta dulu, nanti ada tangga kita naik, itu namanya Guest House. Jadi kita akan ibadah di situ jam 5 pagi. Tanggal 9. Lalu selanjutnya setelah ibadah akan ada perlombaan. Seperti tahun lalu kita perlombaannya tatap muka. Tahun ini juga kita perlombaannya tatap muka. Ditambah lagi ibadahnya tatap muka kan. Jadi kita itu sama-sama dari awal kita sudah bareng-bareng untuk melaksanakan Paskah kita. Nah tahun ini lombanya dibagi jadi 4 kelas. Nah yaitu untuk Batita dan TK jenis lombanya sama yaitu mengupas telur puyuh. Lalu kelas kecil itu memasukkan pipet. Pipetnya dimasukkan ke dalam botol. Oke, lalu yang keempat, kelas tanggung itu makan kerupuk. Nah, lombanya kayaknya, wow, udah 500 tahun kita nggak lomba bareng ya kan. Nah, jadi tunggu apa lagi anak-anak? Langsung datang di tanggal 9 April jam 5 pagi, kita ibadah bareng. Setelah itu kita ada perlombaan. Tenang aja, perlombaannya gratis kok. Jadi anak-anak tinggal datang, ikut ibadah, setelah itu kita perlombaan. Oke. Lalu ada informasi lagi. Selanjutnya, Nah, setelah ibadah Fajar Paskah di tanggal 9 April itu, selanjutnya setiap minggu kita akan ibadah hari Minggu Pelkat PA secara tatap muka. Finally kita bisa benar-benar ibadah tatap muka di setiap minggunya. Tapi jamnya bukan jam 11 lagi ya anak-anak ya. Jamnya sudah balik ke awal yaitu jam 8:30 bersamaan dengan papa dan mama yang ibadah di gereja. Oke, jadi setelah tanggal 9 itu di mulai tanggal berapa ya Bunda ya? 16 ya? Iya di tanggal 16 sepertinya. Jadi setelah tanggal 9 ibadah Fajar Paskah, tanggal 16 dari tanggal 16 kita sudah mulai ibadah rutin secara tatap muka. Tapi tempatnya kembali lagi seperti di awal, yaitu di Guest House.
kita back to guest house. Nah kenapa kok Bunda kita ke guest house lagi? Kita nggak jadi di ruang serbaguna yang baru. Nah jawabannya adalah karena ruang serbagunanya belum betul-betul ready. Belum ada AC-nya, nanti kita panas ya kan. Jadi kita tunggu dulu, kita bawa dalam doa terus supaya gedungnya kita bisa pakai segera ya kan. Nah tapi ibadahnya sudah bisa kita lakukan di guest house. Nah ibadah ini dibagi jadi dibagi jadi 3 kelas. Yang pertama kelas Batita dan TK. Jadi kelas Batita dan TK ini digabung ya jadi satu. Nah kelas Batita TK itu untuk anak-anak yang belum sekolah sampai anak-anak yang sudah sekolah sampai kelas 2 SD. Ayo siapa yang belum sekolah dan siapa yang sudah sekolah kelas 1, kelas 2 SD. Oke, nah itu masuk di kelas Batita dan TK. Oke, kelas yang kedua itu kelas kecil untuk anak-anak yang kelas 3 dan kelas 4 SD. Oke, siapa yang kelas 3 dan kelas 4 SD masuk di kelas kecil. Oke, lalu yang terakhir itu kelas tanggung untuk anak-anak yang sekolah itu kelas 5 dan kelas 6 SD. Jadi anak-anak yang kelas 5 dan kelas 6 SD masuknya di kelas tanggung, oke? Jadi Bunda ingatin lagi kita ada ibadah Fajar Paskah, ada perlombaan dan setelah itu di minggu depannya kita akan rutin ibadah tatap muka dan dibagi menjadi 3 kelas. Kelas Batita TK, kelas kecil dan kelas tanggung. Ibadahnya kembali lagi ke jam 8.30 atau setengah 9. Dan karena sudah mulai tatap muka, berarti ibadah Zoom-nya sudah tidak ada lagi ya anak-anak. Fokusnya sudah full kita tatap muka setiap minggunya. Oke, sekian informasi Bunda yang sangat panjang ya kan. Tapi begitulah kan anak-anak gak rindu sama Bunda ya kan. Jadi Bunda tayangnya agak lebih lama kali ini. Oke deh, sekian informasi dari Bunda. Bunda, comehere. Oke, I'm come back. Iya, terima kasih ya Bunda. Sami-sami. Bunda. Oke. Bye-bye. Bye-bye. Nah, kita udah di penghujung ibadah kita. Jangan lupa anak-anak mendaftar ya. Oke, kita kembali bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta engkau. Musik. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu
Silakan Bunda Vivi. Baik anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau masih memberkati dan menyertai kami hingga di akhir ibadah kami ini ya Bapa. Bapa, biarlah apa yang sudah kami lakukan tadi, baik itu memuji Engkau atau membaca sebagian dari firman-Mu dan mendengarkan firman-Mu, biarlah itu akan selalu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Bapa, saat ini kami juga para bunda akan kembali ke tempat masing-masing ya Bapa. Berkatilah kami dalam perjalanan pulang kami dan tibakanlah kami di rumah masing-masing dengan selamat tanpa ada halangan apapun juga ya Bapa. Berkatilah juga anak-anak kami dalam kegiatan mereka selanjutnya ya Bapa. Apapun yang akan mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saat teduh selesai. Ibadah kita telah selesai anak-anak. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa.